Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya Petrus Hembadeo Kapindo dengan NIM 24F10005 dari Teknik Elektro ingin mempresentasikan tentang teori dan konsep dasar elektrokimia, elektroda, dan elektrolit. Yang pertama di sini adalah elektrokimia. Elektrokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari interkonversi energi listrik dan kimia. Energi listrik erat kaitannya dengan pergerakan elektron melalui suatu konduktor. Elektrokimia mempelajari bagaimana elektron bergerak dalam konduktor. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa elektrokimia mempelajari semua reaksi kimia yang menghasilkan listrik dan semua reaksi kimia yang disebabkan oleh listrik. Dalam elektrokimia terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia di mana reaksi kimia terjadi untuk menghasilkan energi listrik proporsional. Sel volta juga dikenal sebagai sel galvanik, adalah sel elektrokimia yang pertama kali ditemukan oleh Alessandro Volta dan Luigi Galvani pada abad ke-19. Ketika prinsip kerja sel volta adalah sebagai berikut. Ketika dua plat logam yang berbeda sebagai elektroda dicelupkan secara bersamaan ke dalam larutan elektrolit yang sangat reaktif dengan plat tersebut, ion logam di dalamnya akan larut menjadi ion bermuatan positif, meninggalkan elektron bebas pada plat, dan plat logam tersebut akan menjadi bermuatan negatif. Jadi di sini ada contoh-contoh sel volta yaitu reaksi yang terjadi dalam sel pada larutan H2SO4. Kemudian ada yang kedua ada sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah jenis lain dari sel elektrokimia dan sel elektrolitik. Ini bekerja dengan prinsip yang berlawanan dengan sel volta. Sel elektrolisis ini adalah sel elektrokimia yang mendorong reaksi kimia melalui kehadiran listrik. Sel elektrolitik beroperasi dengan dua elektroda yang direndam dalam elektrolit. Apabila terdapat sumber listrik, maka terdapat beda potensial antara kedua elektroda yang digunakan. Elektroda yang satu bermuatan positif dan elektroda yang lain bermuatan negatif. Dan ini salah satu contohnya. Yang kedua, aplikasi elektrokimia. Jadi di elektrokimianya sendiri ada pengaplikasiannya, yaitu penerapan elektrokimia yang paling kita kenal adalah pada bidang energi listrik terbarukan. Baterai dan akumulator merupakan contoh aplikasi elektrokimia yang menggunakan prinsip sel volta, dan pelapisan listrik merupakan contoh aplikasi baterai elektrolit. Proses sintesis modern dikenal dengan istilah elektrosintesis, yaitu teknik sintesis yang menggunakan bahan anorganik. Dan prinsip dasar elektrosintesis adalah elektrokimia. Baterai tegangan dan elektrolitik menyediakan sebagai besar penerapan elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari, baik di industri maupun di rumah. Contohnya termasuk baterai dan akumulator atau sel volta, lapisan emas, dan metalisasi. Selain itu, elektrokimia juga digunakan untuk mencegah masalah korosi yang terjadi pada besi, baja, dan logam. Yang materi kedua ada elektroda. Istilah elektroda terdiri dari dua kata Yunani, yaitu elektron yang berarti amber atau jenis resin fosil yang menghasilkan muatan statistik bila digosok, dan hodos berarti jalur atau jalur. Hal ini mencerminkan fungsinya sebagai pengantar arus listrik dari satu sumber ke titik lainnya. Elektroda sendiri merupakan komponen penting sel elektrokimia seperti baterai dan sel bahan bakar. Di dalam sel ini, reaksi kimia terjadi pada elektroda yang menghasilkan atau mengonsumsi listrik. Sebagai anoda, elektroda berperan dalam proses oksidasi dengan melepaskan elektron. Di sisi lain, elektroda bertindak sebagai katoda selama proses reduksi dengan menyerap elektron. Peran ini berubah tergantung arah arus. Saat menghasilkan listrik dengan baterai atau sel bahan bakar, anoda adalah elektroda tempat terjadinya oksidasi dan katoda adalah tempat terjadinya reduksi.
Namun, dalam proses elektrolisis yang terjadi justru sebaliknya. Anoda adalah tempat reduksi dan katoda adalah tempat oksidasi. Kemudian, elektroda sendiri memiliki fungsi yaitu dalam sel elektrokimia, elektroda dapat berfungsi sebagai anoda atau katoda. Istilah ini juga diciptakan oleh Michael Faraday. Anoda adalah elektroda tempat elektron dilepaskan dari sel elektrokimia dan proses oksidasi berlangsung. Katoda sebaliknya adalah elektroda tempat elektron memasuki sel elektrokimia dan terjadi proses reduksi. Tergantung pada tegangan yang diterapkan pada sel elektrokimia, elektroda bertindak sebagai anoda atau katoda. Elektroda bipolar adalah jenis elektroda yang dapat bertindak sebagai anoda di satu sel elektrokimia dan sebagai katoda di sel elektrokimia lainnya. Di sini elektroda juga memiliki jenis-jenisnya, yaitu yang pertama adalah elektroda batang. Mungkin bentuk elektroda yang paling umum, elektroda batang biasanya digunakan dalam pengelasan dan elektrolisis. Biasanya terbuat dari logam atau karbon dan berbentuk batang lurus. Yang kedua adalah elektroda cakram. Elektroda cakram seperti namanya, memiliki bentuk cakram atau lingkaran. Mereka sering digunakan dalam aplikasi elektrokimia dan pengukuran potentiox. Kemudian yang ketiga adalah elektroda jarum. Jarum elektroda memiliki ujung yang sangat tajam dan digunakan dalam aplikasi medis seperti elektromiografi dan elektroensefalogram. Mereka juga digunakan dalam gaya mikroskopi atom. Yang keempat, elektroda membran atau film tipis. Elektroda jenis ini biasanya terbuat dari semikonduktor atau logam dan digunakan dalam sel surya dan sensor gas. Yang kelima adalah elektroda kerucut dan mikroelektroda. Elektroda ini memiliki ujung yang sangat kecil dan digunakan dalam aplikasi spesifik seperti pengukuran pH, mikro, dan neurofisiologi. Yang keenam adalah elektroda spon. Bentuk ini umumnya digunakan dalam sistem penyimpanan energi seperti baterai dan superkapasitor, di mana struktur spon membantu meningkatkan kapasitas penyimpanan energi. Yang ketujuh, elektroda plat. Umumnya digunakan dalam baterai dan kapasitor. Plat elektroda memiliki bentuk datar dan lebar. Kemudian, di elektroda sendiri ada pemanfaatan elektroda dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu elektrokoagulasi, menggunakan arus listrik untuk mengobati berbagai penyakit. Prosedur ini menggunakan elektroda untuk mengirimkan arus listrik ke area tubuh tertentu. Proses ini menyebabkan koagulasi protein atau agregasi yang membantu menghentikan pendarahan dan menghancurkan jaringan yang tidak diinginkan. Elektrokoagulasi sering digunakan dalam prosedur dermatologis dan prosedur pembedahan. Yang kedua, potensiometri adalah metode pengukuran voltase elektrokimia antara kedua elektroda. Dalam konteks ini, elektroda digunakan sebagai sensor yang dapat mendeteksi perubahan potensial listrik dalam lingkungan. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk analisis kimia, penentuan pH, dan pemantauan lingkungan. Yang ketiga, elektroda juga digunakan dalam berbagai terapi, termasuk terapi listrik transkutan atau TENS, dan terapi elektrokonvulsif atau ECT. Dalam TENS, elektroda digunakan untuk mengirimkan pulsa listrik ke saraf tertentu untuk mengurangi rasa sakit. Dalam ECT, elektroda digunakan untuk mengirimkan arus listrik ke otak untuk merangsang aktivitas saraf dan mengobati kondisi seperti depresi berat. Yang ketiga ada materi tentang elektrolit. Di sini elektrolit memiliki pengertian yaitu elektrolit adalah zat yang mengandung ion bebas dan berperilaku sebagai media konduktif listrik. Di sini elektrolit sendiri memiliki larutan yaitu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, di sini ada pengertiannya sendiri-sendiri. Yang pertama adalah larutan elektrolit adalah suatu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan menimbulkan gejala berupa kilatan cahaya pada alat uji atau munculnya gelembung udara pada larutan. Larutan yang menunjukkan gejala-gejala ini selama pengujian diklasifikasikan sebagai larutan elektrolit.
Yang kedua, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga menimbulkan gejala seperti tidak adanya gelembung udara pada larutan atau tidak adanya lampu pada alat uji. Larutan yang menunjukkan gejala-gejala tersebut ketika diuji atau diklasifikasikan sebagai larutan non-elektrolit. Di elektrolit sendiri memiliki senyawa yang dalam larutannya dapat menghantarkan arus listrik berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Karena senyawa-senyawa tersebut dapat terionisasi saat dilarutkan dalam air. Senyawa ion tersusun dari ion-ion yang bentuknya padat dan kering. Ion-ion penyusun senyawa ion dalam pelarutannya akan bergerak bebas sehingga larutan ion dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa ion dalam bentuk kristal, ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh senyawa ionnya adalah NaCl, KCl, NaOH, dan KOH. Kemudian ada senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar apabila dilarutkan dalam air, maka akan terurai menjadi ion-ion. Hal tersebut disebabkan oleh ikatan kovalen pada senyawa tersebut mudah putus dalam pelarut air dan menghasilkan ion-ion. Contohnya asam klorida atau HCl dan amonia atau NH3. Jenis-jenis larutan elektrolit yang selanjutnya adalah larutan elektrolit kuat, adalah larutan yang banyak menghasilkan ion-ion karena terurai sempurna, maka harga derajat ionisasi sama dengan 1. Banyak sedikit elektrolit menjadi ion dinyatakan dengan derajat ionisasi, yaitu perbandingan jumlah zat yang menjadi ion dengan jumlah zat yang dihantarkan. Di larutan elektrolit kuat ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama, larutan elektrolit mampu menghantarkan listrik. Yang kedua, terjadi proses ionisasi. Yang ketiga, larutan elektrolitnya kuat daya hantarnya. Yang keempat, terdapat gelembung gas. Dan yang kelima adalah lampu menyala terang. Di sini ada contoh larutan elektrolit kuat. Yang kedua ada larutan elektrolit lemah. Larutan tersebut adalah larutan yang daya hantar listriknya lemah dengan harga derajat ionisasi sebesar 0 kurang dari 1. Larutan elektrolit lemah mengandung zat yang hanya sebagian kecil menjadi ion-ion ketika larut dalam air. Yang tergolong elektrolit lemah adalah sebagai berikut. Ciri-cirinya yaitu larutan elektrolitnya mampu menghantarkan listrik namun lemah. Yang kedua, terjadi proses ionisasi. Yang ketiga, larutan elektrolitnya lemah daya hantarnya. Yang keempat, terdapat gelembung gas. Yang kelima, lampu menyala redup. Ini salah satu contohnya. Kemudian di sini saya mendapatkan sumber-sumber dari elektrokimia, sumbernya dari link ini, dan elektroda juga dari link ini, dan elektrolit dari link ini. Kemudian dari semua itu tadi, dari elektroda, elektrokimia, dan elektrolit memiliki kesimpulan, yaitu cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan aliran listrik. Elektrokimia mencakup fenomena di mana reaksi oksidasi reduksi menghasilkan energi listrik, atau seperti dalam sel galvanik, atau energi listrik yang digunakan untuk memicu reaksi kimia, atau seperti dalam elektrolisis. Prinsip dasar elektrokimia melibatkan transfer elektron antara spesies kimia melalui konduktor dan larutan elektrolit. Jadi itu saja yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.